Halo Facialectiners. Nah, ini episode yang sangat spesial karena di Facialectic episode kali ini kita mau bincang-bincang sama Kaprodi baru Hukum Keluarga Islam, Bapak Dr. Marlui. Nah, gimana Pak Dr. Marlui? Sehat hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini luar biasa ini, mengundang beliau ini jauh-jauh ini dari Malang ini. Beliau ini adalah seorang Aremania. Nah, ini sebelum kita mau bahas episode kali ini, saya mau nanya satu pertanyaan aja dulu ini. Tanggapan Pak Dr. Marlui sebagai Aremania untuk kasus Kanjuruhan itu gimana? Kita berduka cita. Mudah-mudahan ini juga sekaligus menjadi pembelajaran dalam konteks manajemen pengelolaan, khususnya manajemen pengelolaan sepak bola di tanah air. Mulai dari pentingnya regulasi, pentingnya perlindungan hak-hak konsumen, dalam hal ini para penonton, termasuk juga perlu adanya asuransi kepada para penonton sepak bola di tanah air. Mungkin itu yang kedepannya memang perlu ya, ada diberikan asuransi ya. Misalnya ketika dia beli tiket itu sudah ada include gitu ya. Itu bagian dari perlindungan negara kepada rakyatnya, Ya, ya. terutama dalam konteks masyarakat, warga negara yang nonton bola. Bola, Mestinya juga ada jaminan kesehatan, keselamatan, ada perlindungan, iya, mitigasi resiko ada terjadi huru-hara, bencana dan mungkin lain-lain. akomodasinya dalam bentuk adanya asuransi itu Iya. sendiri. Artinya harapan ke depan memang ada perbaikan yang sangat besar untuk sepak bola di Indonesia ya. Penonton perlu, fanatisme perlu, sepak bola khususnya atau olahraga itu perlu, tetapi juga sportivitas, taat asas, taat hukum, sehingga olahraga dalam hal ini sepak bola menjadi hiburan yang konstruktif. Betul. Nah ini ada nggak tagline-nya Aremania itu kayak gimana? Bisa Ya. disampaikan. Kalau PSM, saya ini kan PSM, Ewako PSM. Kalau Arema itu apa? Yang saya kenal dan publik tahu, salam satu jiwa. Salam satu jiwa, oke. Sama-sama kita ya. Arema, salam satu jiwa. Ayo. Arema, salam satu jiwa. Mantap. Oke, itu tadi yang berkaitan dengan Kanjuruhan dari suara dari Aremania. Ini episode kali ini kita mau bahas tentang fenomena narkotika ini, Pak Marlui. Kenapa Pak Marlui yang kami undang? Karena di salah satu penelitian beliau meneliti tentang narkotika. Nah, ini menjadi satu hal yang sangat penting. Bahwa fenomena yang terjadi itu kebanyakan aparat penegak hukum juga terjerat narkotika. Ini beberapa pekan terakhir ada berita Kapolda Jatim itu, ya kan? Kapolda Jatim yang diduga gitu kan, diduga terjerat dengan peredaran narkotika. Walaupun memang dalam konferensi pers bersama dengan kuasa hukumnya, penasihat hukumnya itu sudah membantah dugaan itu. Tapi dari pihak kepolisian kemudian menyatakan akan tetap memproses karena sudah ada alat bukti yang dimiliki gitu. Nah, untuk fenomena aparat yang kemudian terjaring narkotika itu, saya mau tanya dulu, pandangan Pak Marlui ini seperti apa? Tentu ini kabar buruk dan perlu dievaluasi untuk memprotek aparat keamanan yang sesungguhnya adalah fungsinya adalah untuk menjaga Kamtibmas, Ya. keamanan ketertiban Masyarakat. masyarakat di seluruh wilayah Republik Indonesia. Kasus yang lagi di media, di berbagai media di tanah air itu, ya saya kira tentu ini bencana, perlu diusut dengan tuntas, perlu dibangun kerangka yang komprehensif dalam konteks memerangi kejahatan narkoba itu.
Seperti yang penelitian yang pernah kita lakukan, kita menggunakan istilah semacam genosida sosial. Nah, ini term genosida sosial ini yang saya stressing nih, Pak Marlui. Jadi di dalam penelitian Pak Marlui, dia menyatakan narkotik itu sebagai genosida sosial. Sebenarnya istilah genosida sosial itu bisa dijelaskan apa maksudnya? Ya, diksi genosida itu maksudnya adalah pembantaian, pembunuhan secara sistematik ya. Maka dalam hal ini fenomena gunung es kejahatan narkoba itu sesungguhnya masuk dalam konteks diksi genosida itu sendiri. Ya, artinya kita dibunuh, bangsa ini dibunuh secara perlahan-lahan oleh narkotika, oleh serbuk yang mematikan itu. Sehingga bukan hal yang mustahil, mungkin generasi kita yang akan mendatang istilahnya itu menjadi generasi yang bocor lah ya. Ya, dampak negatif karena mengkonsumsi peredaran narkoba yang begitu masif ya. Saya kira hal-hal seperti ini tidak hanya aparat tapi seluruh elemen masyarakat bersama-sama komitmen untuk memerangi kejahatan narkoba itu sendiri. Bisa kita bayangkan kalau penegak hukum, aparat itu terlibat dalam pusaran kejahatan narkoba, tentu ini sebuah alarm yang membahayakan bagi masa depan bangsa Indonesia. Maka wajar saja ya dia diistilahkan diksinya itu adalah genosida sosial ya. Dia udah membunuh, membantai generasi gitu ya. Dengan serbuk itu istilahnya di generasi bocor tadi ya. Bahkan sampai kemudian menjerat lingkaran aparat penegak hukum juga di situ. Nah, itu kenapa genosida sosial itu diksi yang digunakan oleh beliau adalah genosida sosial itu. Ya, saya hanya ingin menggambarkan tentang bahaya dari narkoba itu sendiri ya. Sehingga bisa kita lihat ya, orang yang dulunya normal menjadi sakit. Sehingga hal-hal yang mestinya dipatuhi dilanggar, tidak berani menjudi kemudian menjadi berani, yang dulunya pasif kemudian aktif ya. Dan itu biasanya juga diikuti dengan tindakan-tindakan kriminal ya, ekses dari mengkonsumsi serbuk yang berbahaya itu. Betul. Oleh karena itu menurut saya kira mungkin ya perguruan tinggi, elemen-elemen masyarakat, ormas, negara, penegak hukum khususnya memang harus memberikan perhatian khusus untuk memerangi kejahatan narkoba itu sendiri. Kalau bentuk pencegahannya gitu, bentuk pencegahan peredaran narkotika, misalnya khususnya di lingkungan perguruan tinggi, ya karena mahasiswa ini kan salah satu objek yang sangat peredaran narkotika itu biasanya kan menjerat kalangan anak remaja gitu, anak muda misalnya. Itu gimana pencegahan? Menurut saya ada 3. Pertama, perlu ada edukasi. Ya. Yang kedua, perlu ada peran keluarga untuk memberikan support positif, menjaga, mengawal anak agar tidak terjerumus dalam kejahatan narkoba itu. Yang ketiga adalah pentingnya supremasi hukum, penegakan hukum. Mulai dari kepolisian, pengadilan ya. Saya kira untuk membentengi kejahatan narkoba itu ya pertama lewat edukasi ya. Di perguruan tinggi, di sekolah-sekolah. Yang kedua peran keluarga itu juga penting sebagai rumah benteng ya. Iya betul. Benteng anak, benteng keluarga agar masa depan baik. Ya. Yang ketiga adalah penegakan hukum. Ya, adanya supremasi hukum. Hukum. Saya kira itu 3 sentral hal yang penting
dalam upaya kita untuk memfilter, membentengi kelangsungan hidup, kelangsungan masa depan Indonesia itu sendiri. Tapi kalau tes urin itu penting juga untuk misalnya diwajibkan tes urin atau bagaimana? Saya dulu pernah menjabat sebagai anggota Senat di Institut Agama Islam Negeri Pontianak, juga pernah mengusulkan agar IAIN Pontianak secara acak perlu melakukan Tes urin ya. tes urin ya. Mungkin dengan sampel di fakultas A berapa orang, di fakultas B berapa orang, di fakultas C berapa orang. Kita tidak ingin seperti di salah satu kampus di Jakarta yang diduga mahasiswa di dalam kampus itu justru ya dalam tanda petik ya bermain-main, ya mungkin juga menjual narkoba, Iya, iya. mungkin juga mengkonsumsi narkoba seperti yang pernah digerebek oleh pihak aparat di salah satu PTS di Jakarta. Ini untuk tes urin ini bahkan dari kemarin Presiden itu kan sempat mengumpulkan jajaran petinggi-petinggi Polri itu kan. Nah, termasuk juga dari pimpinan Polri ada instruksi akan melakukan tes urin secara acak kepada anggota kepolisian gitu kan, untuk mencegah di institusinya itu aparat-aparat kemudian terjerat juga di situ. Nah, itu kan kalau menurut Pak Malu ini, apakah mereka itu oknum atau gimana gitu? Memang definisi oknum itu ya ada definisinya, tapi kan harus kita bedakan institusi dengan oknum. Ya. Yang tidak boleh itu kita mengeneral. Tetapi mungkin saja ada oknum yang bermain ya pada ranah itu, seperti yang menimpa Kapolda Jatimur yang terseret dalam pusaran narkoba, kalau nggak salah seberat 5 kilo itu, seperti ramai diberitakan oleh berbagai media massa gitu ya. Itu untuk oknum ini kan, apakah ini adalah betul memang adalah oknum atau tidak? Tapi kan ada regenerasi juga di situ. Seolah-olah bahwa di antara mereka pun ada regenerasi. Ini kalau lama-lama problemnya tidak lagi menjadi problem oknum, lama-lama bisa menjadi satu problem struktural gitu. Gimana menurut Pak Maruli? Saya kira seperti yang diberitakan oleh berbagai media, kasus Teddy Minahasa yang terseret dalam pusaran narkoba itu, kita lihat terbukti atau tidak. Ini kan masih proses ya? Iya, masih proses. Terbukti atau tidak, kita menunggu penyelidikan lebih dalam dari kepolisian yang telah ya berkenan dengan narkoba, yang juga di situ Pak Teddy Minahasa disebut-sebut ya. Kalau dalam konteks narkoba kalau nggak salah sekitar 5 kilogram. Ya. Kalau saya lihat dari berita terkini yang baru-baru saya terjadi ini diberitakan, itu kasusnya akan segera dilimpahkan gitu. Artinya memang akan sampai ke pengadilan. Nanti akan ada proses pembuktian apakah memang betul-betul TM ini kemudian betul-betul terlibat dalam pusaran narkotika ataukah tidak gitu kan. Itu nanti akan kita lihat pada proses pembuktian di persidangan. Terakhir mungkin dari Pak Maruli ada pesan-pesan yang ingin disampaikan? Ya, saya kira kejahatan narkoba itu sudah menjadi alarm lampu merah, tanda membahayakan bagi bangsa ini. Oleh karena itu seluruh simpul mulai itu negara, ormas, perguruan tinggi, kekuatan sosial, kekuatan civil society, saya kira sama-sama perlu berkolaborasi, menjaga gawang, menjaga republik ini dari hal-hal yang membahayakan seperti kasus narkoba itu. Yang paling penting itu gawang terakhir adalah keluarga. Lingkungan. Ini kalau lingkungan roboh, tidak kuat, saya kira itu juga menjadi alarm yang sangat membahayakan. Ini pas ini karena beliau ini
ketua program studi hukum keluarga. Jadi Ya. memang peran keluarga itulah di situ yang memang sangat penting sekali. Ya, keluarga itu menurut saya benteng terakhir ya. Ya. Jadi sistem sosial, kalau benteng terakhir keluarganya baik, positif, saya kira itu juga menjadi energi untuk Energi positif lah di untuk tempat- anak-anaknya. iya, di ruang publik, Betul. di ruang sosial yang lebih Sosial. besar gitu ya. Khususnya perguruan tinggi, saya kira juga karena di sini akan lahir generasi muda, generasi gemilang masa depan. Saya kira juga perlu dikawal betul, dijaga betul kampus ini, mahasiswa, agar jauh dari hal-hal yang negatif seperti fenomena gunung es narkoba itu sendiri. Oke, Faselektiners, dengan kewibawaan Pak Marlui, dengan ketegasan beliau terhadap pemberantasan narkotika, kita perlu mendoakan nih, semoga beliau menjadi ketua BNN selanjutnya gitu ya. Cocok sekali, profil beliau cocok untuk menjadi kepala Badan Narkotika Nasional. Ya, minimal di sini dulu di Kalimantan Barat. Siapapun, kapanpun, ada dimanapun, saya kira kita harus sama-sama menjadi bagian dari energi positif. Wah, Ya, bagaimana kehidupan sosial itu sehat, sehat. sehat jasmani dan sehat rohani. Betul. Dan tentu juga dalam sistem sosial seluruh kehidupan kita ini sehat. Sehat. Sehat aspek politiknya, ekonominya, hukum, dan piranti-piranti sosial yang lainnya. Kalau kita sehat, saya kira kehidupan itu akan cerah, menjadi energi positif, dan tentu memberikan harapan-harapan bahwa bangsa ini lebih baik. Makanya tadi yang disampaikan Pak Dr. Marwi itu betul-betul cerah ya. Ini tiba-tiba langit menjadi sangat cerah gitu kan. Tercerahkan sekali dengan ilmu beliau gitu. Nah, oke, Faselektiners, untuk episode kali ini sekian sampai di sini. Kita sama-sama salam satu jiwa. Ya. Salam, Salam satu jiwa. Terima kasih.